Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, gimana kabarnya hari ini setelah tadi kita membelajarkan kegiatan pembelajaran daring ini, dimulai dari pembelajaran matematika, kemudian BTQ dan tugas-tugas yang harus anak-anak selesaikan bekerjasama dengan orang tua di rumah. Nah, kali ini Pak Ali akan melanjutkan kegiatan pembelajaran tentang usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Nah, pada pembelajaran 3 kemarin, kegiatan usaha ekonomi itu telah diterangkan yang dilakukan oleh perseorangan. Nah, kali ini pada pembelajaran 4, kita akan membahas tentang usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok. Nah, usaha ekonomi secara berkelompok itu artinya usaha yang dilakukan secara bersama, baik permodalan, pengelolaan, maupun bagi keuntungan. Beberapa jenis usaha yang dilakukan berkelompok seperti misalnya yang pertama, badan usaha milik negara atau biasa disingkat dengan BUMN. Badan usaha milik negara yaitu perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Jadi BUMN ini dapat dibentuk berbentuk perusahaan umum atau perum atau perseroan terbatas. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis, misalnya ya energi listrik, telekomunikasi dan lain sebagainya. Nah, maka salah satu contoh BUMN yang paling besar di negara kita itu adalah PLN, kemudian Telkom. Nah, itu sangat besar sekali. Kemudian Pertamina dan lain sebagainya. Nah, kemudian anak-anak sekalian, di samping BUMN juga ada BUMD. BUMD itu badan usaha milik daerah. Daerah yang dimaksud ini misalnya kabupaten gitu ya. Nah, apa tujuannya? Tujuan yang pertama ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Tujuan yang kedua, pendirian BUMD ini adalah memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Jadi diharapkan BUMD ini dapat menyerap tenaga kerja profesional dari orang-orang daerah tersebut. Nah, yang kedua, bentuk usaha yang berkelompok adalah badan usaha milik swasta. Badan usaha milik swasta itu perusahaan yang seluruh sahamnya itu dimiliki oleh pihak swasta. Ada beberapa contoh BUMS ini. Yang pertama Firma. Nah, Firma itu adalah usaha kelompok ekonomi, setidaknya ada 2 orang yang berkelompok. Nah, jadi pendiri Firma antara keduanya itu biasanya saling mengenal. Keuntungannya dibagi bersama, kerugiannya dibagi bersama. Biasanya contohnya adalah layanan-layanan konsultasi hukum, biro keuangan dan lain sebagainya. Yang kedua, ada namanya persekutuan komanditer, yaitu CV yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan menyetorkan modal. Itu contoh CV ya. Di kota kita beragam contoh-contoh CV sangat banyak sekali. Nanti anak-anakku sekalian bisa mendapatkan penjelasan tambahan informasi dari orang tua, ibu bapak di rumah tentang CV-CV yang ada di Sukendap maupun informasi lain dari internet dan surat kabar lainnya. Yang ketiga, perseroan terbatas atau PT itu usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Jadi saham diartikan sebagai bukti kepemilikan hak atas suatu penyertaan modal dalam perusahaan itu. Misalnya perusahaan perseroan katakanlah garam, kemudian atau bidang apa sajalah, kemudian dia menyertakan saham untuk modal, maka pemilik saham itu termasuk pemilik perusahaan yang menyertakan modalnya. Nah, itu. Kemudian anak-anakku sekalian, selanjutnya adalah koperasi. Di Indonesia itu berkembang usaha bersama atau koperasi yang tujuan utamanya mensejahterakan anggotanya. Nah, usaha itu koperasi landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Nah, ini Bapak tanya nih, siapa Bapak Koperasi Indonesia? Nah, beliau adalah DRS Muhammad Atta, Wakil Presiden kita yang pertama, yaitu Bapak
DRS Muhammad Hatta karena beliaulah yang menggagas pertama kali pengembangan koperasi di Indonesia. Maka tak heran jika beliau disebut atau dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Nah, macam-macam koperasi yang berkembang di Indonesia. Pertama, koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang menyediakan bahan-bahan konsumsi seperti minyak, sabun, dan kebutuhan harian lainnya. Yang kedua, ada koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang menyediakan layanan simpanan dan pinjam. Koperasi jenis ini menerima simpanan dari anggota, ya toh? Kemudian selanjutnya uang setelah terkumpul dapat dipinjamkan kepada anggota pula. Yang ketiga ada koperasi produksi, yaitu koperasi yang menyediakan bahan baku produksi. Kemudian koperasi tersebut menyalurkan hasil produksi anggotanya. Contoh, ada pengusaha batik, pengusaha tempe, tahu, dan sapi perah menghasilkan susu segar. Nah, itu dapat diakomodir oleh koperasi untuk memasarkannya. Yang keempat ada koperasi jasa, yaitu koperasi yang menyediakan layanan jasa bagi anggotanya, misalnya jasa angkutan. Jadi koperasinya bernama koperasi angkutan. Kemudian yang terakhir ada koperasi serba usaha, yaitu koperasi yang mengelola jenis usaha yang beragam. Misalnya barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, penyaluran hasil produksi, itu sekaligus ada. Misalnya koperasi unit desa. Anak-anakku sekalian, demikian itu macam-macam koperasi yang sudah kalian ketahui. Nah, mari diskusikan bersama ibu dan bapak di rumah tentang usaha yang dikelola secara berkelompok. Apa yang perlu didiskusikan? Sesuai dengan tabel atau bagan yang ada pada layar, bahwa kita diminta untuk menyebutkan pengertian dan ciri-ciri dari macam-macam usaha. Yang pertama, firma, ciri-cirinya seperti apa, pengertiannya bagaimana. Kemudian persekutuan komanditer, ada koperasi, kemudian ada perseroan terbatas dan usaha milik negara. Anak-anak bekerja sama dan bimbingan orang tua dimohon untuk membantu mencari informasi baik dari apa yang sudah kita sampaikan maupun informasi lain dari internet, bahwa ciri-ciri dan pengertian dari usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok, baik firma, CV, PT, koperasi, dan badan usaha milik negara. Kemudian anak-anakku sekalian, ini kita diminta untuk berkreasi, ya, membuat clipping tentang jenis-jenis usaha yang dilakukan secara berkelompok. Bagaimana cara membuatnya? Itu ya. Caranya, anak-anak diminta untuk mencari di surat kabar, di buku lama, di majalah, di koran, ya. Kemudian tinggal menggunting usaha-usaha kelompok yang dilakukan, misalnya PT Garam, PLN, Telekomunikasi, kemudian Pertamina, menemukan gambar-gambar yang berkaitan dengan perusahaan yang dikelola secara berkelompok, tinggal ditempel di buku tulis, langsung di buku tugas, kemudian diberi nama perusahaannya apa, jenis perusahaannya apa, tempat kedudukan usaha di mana, sumber gambarnya dari mana. Misal, kalian menemukan nama perusahaan PT Garam, kalian lihat jenis usahanya apa? Oh, usahanya produksi garam. Tempat kedudukan usaha di mana? Oh, ternyata kantor pusatnya di Sumeneb. Sumber gambar dari mana? Misalnya ngambil di internet, ngambil di koran, kemudian di majalah, dan lain sebagainya. Jadi jika ada kesulitan, silakan anak-anakku sekalian mohon bimbingan dan petunjuk kepada ibunda dan ayahanda di rumah masing-masing. Saya kira demikian untuk pembelajaran keempat, sesi pertama. Insya Allah semoga anak-anakku sekalian dan orang tua di rumah sehat walafiat, dan kita akan tetap belajar. Tunggulah sesi kedua nanti tentang tradisi-tradisi yang ada di daerah Gunung Kidul. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Sementara Bapak akhiri dulu ya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.